Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Conversation Closing. Ya, di era kemajuan digital seperti sekarang ini, aktivitas di media sosial memang sudah menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, banyak aktivitas di media sosial pemirsa yang ternyata dilakukan secara berlebih. Salah satunya adalah perilaku oversharing yang justru menjauhkan diri dari literasi digital. Memperkuat literasi di era digital ini menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini penting agar masyarakat bisa melakukan saring terlebih dahulu sebelum melakukan sharing terhadap apapun. Yang terjadi saat ini, banyak generasi muda justru lupa melakukan saring terlebih dahulu sebelum melakukan sharing. Beberapa faktor yang mempengaruhi orang melakukan oversharing adalah karena kesepian yang membuat seseorang kekurangan koneksi dengan orang lain. Untuk bisa bergabung dengan komunitas lain, oversharing menjadi pilihan. Namun faktor lain adalah munculnya mentalitas korban, di mana seseorang melakukan oversharing bertujuan untuk berbagi kisah hidup, mendatangkan empati dan rasa kasihan. Tidak jarang munculnya oversharing karena tujuan untuk menciptakan eksistensi dalam lingkungan. Ketika popularitas didapat dan orang bisa mengenalinya, bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Terlebih media sosial bisa diakses oleh seluruh orang dari berbagai belahan dunia. Dan pemirsa, bagaimana semestinya kita bermedia sosial? Simak pembahasannya dalam IDX Conversation Closing berikut ini. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas isu yang ringan nih pemirsa, terkait bagaimana kita bermedia sosial secara cerdas dan juga tentunya harus bijak. Pernahkah kalian merasa nih terganggu dengan seorang teman yang mungkin di jejaring sosial selalu memposting segala aktivitasnya hampir dari A sampai Z? Apakah jangan-jangan nih ternyata kita adalah salah satunya? Karena ternyata kadang kita tuh nggak sadar loh kalau kita tuh ternyata melakukan aksi oversharing di media sosial atau mengekspos informasi pribadi yang terlalu berlebihan. Nah pemirsa, fenomena ini dapat disebut oversharing. Media sosial memang hadir untuk memudahkan penggunanya membagikan segala informasi yang mereka miliki. Namun dewasa ini kegunaan tersebut dirasa sudah mengalami disfungsi atau pergeseran. Nah, mengekspos informasi pribadi terlalu banyak adalah contoh dari gejala oversharing. Contoh yang dapat kita lihat adalah dalam media sosial, kita akan dapat dengan mudah mengetahui mungkin di mana ia tinggal, kemudian di mana ia bersekolah, dan juga lain sebagainya. Bahkan tidak jarang nih pemirsa kita temukan seseorang yang dalam satu hari membagikan seluruh kegiatannya di media sosial, dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi pemirsa ya. Dan tentunya oversharing ini dapat membahayakan pengguna media sosial tersebut, terutama untuk remaja. Remaja tergolong sebagai pengguna media sosial yang paling aktif dan juga memiliki risiko yang cukup tinggi bila mereka melakukan oversharing pada akun media sosial yang dimiliki. Kenapa pemirsa? Karena kejahatan-kejahatan seperti bully, kemudian juga penculikan bisa saja menimpa mereka. Nah, semakin banyak informasi yang dibagikan ini, semakin besar pula kemungkinan hal tersebut dapat disalahgunakan. Selain itu pemirsa, di media sosial dapat dengan mudah kita menemukan berbagai postingan baik berupa foto, tulisan, ataupun video yang dianggap kurang bermanfaat. Padahal nih pemirsa, jejaring sosial bukanlah milik kita sendiri. Di sana kita berbagi dengan jutaan pengguna lainnya. Nah, untuk menghindari oversharing pada jejaring sosial, kita harus menyeleksi dulu nih pemirsa informasi yang akan dibagikan. Pikirkan baik-baik hal tersebut karena dapat nih mengganggu orang lain atau enggak. Jadi kita berpikir dulu secara matang kira-kira apa yang akan kita bagikan ini ganggu orang lain enggak ya? Nah, pertimbangan juga terkait dengan risiko yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian akan timbul rasa mungkin saling menghormati di antara pengguna jejaring sosial. Jadi mulai dari itu dulu deh pemirsa. Cerdas menggunakan media sosial di era digital seperti sekarang ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kejahatan digital yang muncul semakin masif terjadi, salah satunya adalah memanfaatkan perilaku oversharing ini. Nah, bagaimana dampak oversharing ini pemirsa? Kita akan simak informasinya dalam tayangan berikut ini.
Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir memang begitu pesat. Bahkan untuk mendapatkan informasi pribadi di era digital saat ini begitu mudah dilakukan. Tanpa disadari, hal ini dipicu oleh aktivitas oversharing masyarakat di media sosial. Beberapa penelitian menyebutkan perilaku oversharing ini seringkali dipengaruhi oleh motif menjaga relasi sosial, presentasi diri hingga hiburan. Namun, kajian lain menyebutkan oversharing ini dipengaruhi oleh keinginan untuk pengakuan dan keinginan untuk dikagumi orang lain. Dalam beberapa kasus, oversharing bisa memberikan keuntungan. Kehidupan pribadi seorang artis ketika diumbar di media sosial justru mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan popularitas, juga mendapatkan AdSense ketika dipublish di media sosial. Namun jika kita salah menempatkan, tidak jarang perilaku oversharing justru akan menimbulkan malapetaka. Banyak sekali kejahatan digital justru memanfaatkan perilaku oversharing masyarakat. Salah satunya adalah hacker yang menyalahgunakan keahliannya untuk melakukan aksi kejahatan. Karena itulah, bijak menggunakan media sosial wajib dilakukan. Kira-kira sudah mulai terpikir tidak pemirsa, kira-kira kita masuk kategori yang sering oversharing atau bukan? Nah, jika di antara kalian masuk kategori orang yang suka melakukan oversharing di media sosial, mulai saat ini mungkin harus bisa memilah mana yang sifatnya penting dan mana yang tidak penting. Mana yang sifatnya bermanfaat, mana yang sebenarnya tidak bermanfaat. Karena hal ini perlu agar oversharing bisa memberikan keuntungan bagi kita dan minimalisir potensi terjadinya kejahatan cyber. Seperti kita tahu pemirsa, aktivitas oversharing bisa memberikan dampak positif juga sebenarnya ya. Dan juga ada dampak negatif dengan mengunggah aktivitas personal di media sosial bisa membuat potensi dikenal, kemudian menambah follower mungkin atau subscriber. Dan ketika pengikutnya ini bertambah, maka potensi untuk menghasilkan keuntungan akan sangat terbuka, baik itu melalui AdSense ataupun juga endorse. Tapi pemirsa harus digarisbawahi bahwa tidak semuanya adalah dampak yang positif. Oversharing kebanyakan justru memberikan dampak negatif. Curhat di media sosial tanpa pikir panjang bisa memicu terjadinya kejahatan digital. Dan tidak hanya itu, oversharing juga bisa memicu terjadinya pembulian, pelecehan, hingga juga perselisihan. Oversharing juga berpotensi rawan memunculkan perilaku perundungan. Banyak loh yang tidak sadar juga bahwa oversharing bisa memberikan akses lokasi. Nah, kebiasaan share lokasi, memberikan informasi secara real time, kemudian membuka peluang kejahatan tentunya secara digital. Resiko pencurian identitas juga memungkinkan untuk terjadi karena data dan informasi diri Anda ini bisa dengan mudah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah diambil, data diri kita bisa disalahgunakan untuk melakukan tindak penipuan, kemudian menyebarkan berita yang tidak benar dan juga lain sebagainya. Mungkin di antara kita pernah punya pengalaman terkait hal ini. Dan yang cukup mengerikan pemirsa adalah kejahatan cyber. Contohnya adalah ketika mengunggah biodata diri, nama, tanggal lahir, alamat, serta status pernikahan ataupun pekerjaan, hingga nomor telepon pribadi, ini bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkadang nih pemirsa, banyak orang yang meremehkan perilaku di media sosial. Oh nggak apa-apa, yang penting saya sharingnya ini berdasarkan apa yang sedang saya rasakan. Terkadang kita asal sharing saja pemirsa ya, tanpa berpikir panjang, oh ini akun saya mau sharing apa yang saya mau. Padahal ketika membuat misalnya story yang durasinya 24 jam saja misalnya bisa diintai loh oleh cybercrime seperti ransomware, kemudian juga ada malware, kemudian ada phishing dan juga sejenisnya. Dan jika melihat dampak positif atau negatif tadi, kita harus sadar bahwa tidak ada hal yang sifatnya private di internet. Sadar atau tidak, semuanya bisa menjadi konsumsi publik. Dan untuk menghindari risiko oversharing, pastikan semua akun media sosial Anda sudah diberi keamanan yang baik dan juga benar. Pada titik inilah penting untuk memahami literasi digital. Bagaimana caranya? Berikut informasinya. Media sosial memberikan fasilitas bagi warganet untuk bertukar informasi, mengunggah foto, video, dan kegiatan sehari-hari. Secara psikologis, oversharing merupakan suatu kebutuhan manusia untuk diperhatikan dan mendapat dukungan sosial.
Namun secara tidak langsung aktivitas tersebut justru membahayakan penggunanya. Salah satu contoh oversharing yang berbahaya adalah membagikan foto tiket saat akan melakukan penerbangan atau dokumen pribadi seperti KTP, buku nikah, dan paspor. Padahal ada informasi-informasi sensitif yang bisa saja dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab dalam dokumen-dokumen tersebut. Pada titik inilah pentingnya literasi digital. Cerdas dalam bermedia sosial menjadi kunci agar kita bisa mendapatkan kebutuhan psikologis, tetapi di sisi lain tetap bisa menjaga privasi. Dengan literasi bisa mengajarkan kepada kita untuk bermedia sosial dengan mengedepankan etika. Oversharing seringkali bisa memicu terjadinya komentar buruk, body shaming, dan bullying. Ya, betul sekali pemirsa. Dengan memahami literasi digital, tentu ini akan memberikan banyak pertimbangan bagi kita sebelum mengunggah apapun di media sosial. Dengan memahami literasi digital, bisa memberikan berbagai cara agar bisa bijak dalam bermedia sosial dan terhindar dari perilaku oversharing atau membagikan sesuatu secara berlebih di media sosial yang bisa berujung pada hal negatif. Tanamkan mindset bahwa segala hal yang terjadi pada kehidupan kita tidak harus loh disebar ke media sosial. Jangan sampai nih pemirsa kita menyesal di kemudian hari karena terlalu sering membagikan hal yang sebenarnya tidak semestinya dibagikan ataupun diketahui oleh publik. Ingat pemirsa, media sosial bisa memberikan dampak positif dan juga tentunya negatif tergantung bagaimana perilaku kita di media sosial. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah pikirkan dengan matang sebelum mengunggah. Ada juga loh pemirsa orang yang terlalu memikirkan dengan matang akhirnya ketika terlalu dipikir-pikir nggak jadi diunggah pemirsa. Dan ketika Anda ingin mengunggah sesuatu baik itu memikirkan pemikiran gitu ya ataupun perjalanan, kegiatan atau hanya sekedar foto random, pikirkan apa ya kira-kira dampak yang akan ditimbulkan dari unggahan tersebut, apa ya kira-kira yang akan dipikirkan oleh orang lain ketika mengunggah hal tersebut. Apakah akan memberikan dampak yang positif, bermanfaat, atau justru negatif dan tidak berdampak sama sekali. Pada titik ini Anda harus logis dan juga mulai realistis. Jika memang berpotensi memberikan dampak negatif, lebih baik tidak perlu diunggah, meski hanya dalam bentuk statement atau foto sekalipun. Terkadang nih pemirsa, meski hanya sebatas informasi, banyak di antara kita yang tidak paham apakah informasi tersebut hoax atau tidak. Karena itulah cek dan recheck dan juga menguatkan literasi digital lagi-lagi sangat diperlukan. Dan kalau masih bingung pemirsa mungkin bisa bertanya dengan orang terdekat gitu, misalnya keluarga ataupun teman dekat. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah bercerita. Ceritakan segala kejadian, pengalaman atau hal yang membuat Anda berkesan kepada teman terdekat seperti yang sudah saya sampaikan tadi nih. Karena bercerita ke teman terdekat tampaknya ini akan jauh lebih aman ya dibandingkan menggunakan media sosial untuk mengunggah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh halayak luas. Sharing sebelum saring dulu pemirsa ya sebelum Anda sharing. Jadi harus dipilah baik-baik apa yang perlu di-sharing dan apa yang tidak perlu. Intinya pemirsa kita harus bisa memberikan filter agar tidak semua informasi perlu diceritakan ataupun diunggah. Hal penting lainnya adalah jaga rasa dan juga emosi. Ketika bermedia sosial karena beraktivitas di dunia maya memang berbeda dengan dunia nyata yang sudah dipenuhi dengan regulasi. Karena itulah jangan ceritakan rahasia dan juga emosimu di media sosial karena hanya dalam hitungan detik rahasia itu akan cepat mudah tersebar. Kalau misalnya sudah menyesal nggak bisa ditarik lagi pemirsa, keburu di capture atau di screenshot oleh orang lain. Dan dengan menjaga emosi kita tidak akan mudah terpancing atau terprovokasi dengan informasi-informasi yang mungkin sensitif dan juga provokatif. Dengan memperkuat literasi digital diharapkan kita semua bisa bijak dan cerdas dalam beraktivitas di media sosial. Kalaupun pemirsa dengan informasi ini kemudian Anda menarik kesimpulan selama ini saya terlalu sering oversharing, gak masalah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kedepannya bisa jauh lebih bijak lagi membagikan mana hal yang penting, mana yang tidak. Sharing dulu
pemirsa ya, baru bisa kita bagikan atau kita harus filter dulu, kita saring dulu, baru kita sharing agar tidak menjadi oversharing pemirsa ya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut.